Berlatar belakang di kota Guangdong pada masa kejayaan perguruan kungfu, kisah dimulai dengan memperlihatkan persiapan sebuah acara yang diperuntukkan untuk semua perguruan yang diadakan setahun sekali bernama Pao, di mana acara tersebut dimaksudkan untuk menghormati para dewa yang nantinya setiap perguruan yang mendapat benda yang disebut Pao itu secara otomatis akan menaikkan nama perguruannya, sehingga setiap kali acara ini diadakan, sudah pasti semua perguruan yang ada di kota Guangdong ikut demi menaikkan nama perguruannya, di mana dari sekian banyaknya perguruan yang ada di kota ini, ada dua perguruan terhebat yang selalu menang dalam event ini, yaitu perguruan Peng dan perguruan Wong milik Wong Qingying alias ayahnya Wong Fehung. Berstatus sebagai kedua perguruan yang diunggulkan, membuat perguruan Peng dan perguruan Wong kerap berselisih tegang, yang itu dibuktikan dengan cekcoknya perwakilan dua perguruan lantaran berebut tempat hanya untuk menaruh benda yang ia bawa, di mana perwakilan Peng sendiri diwakili atas dua orang murid senior, ada si John dan juga si Kara. Lalu untuk perwakilan dari perguruan Wong juga terdapat dua murid senior, yaitu King dan juga Jiang. 别吵了，把你们的炮都放好，走。 Sebelum tiba acara event tersebut dimulai, perguruan Wong melakukan aktivitas latihan guna bisa memaksimalkan event tersebut nantinya. Yang saat latihan itu berlangsung, Fehung tak sengaja melihat dan tertarik untuk ikut latihan juga, di mana Fehung yang saat itu tak bisa kungfu langsung mendapat penolakan dari murid-murid lain lantaran berpotensi hanya akan mengganggu jalannya latihan saja. Dan menyikapi omongan murid-murid tersebut, Fehung hanya bisa pasrah lalu pergi dengan suasana hati yang kecewa. 强哥，秦哥， Alasan Wong Qingying tak pernah mau mengajarkan Wong Fehung kungfu ialah karena Fehung dinilai keras kepala dan mungkin bisa menimbulkan masalah jika berhasil menguasai berbagai macam kungfu, di mana Fehung yang orangnya tak kenal menyerah pun mencoba meminta salah satu pembantunya untuk mengajarkannya kungfu. Namun karena pembantunya tersebut kungfunya juga acak-acakan, pembantunya pun menolak, yang pada akhirnya membuat Fehung berlatih sendiri. Di satu sisi, mari saya perkenalkan pria ini bernama Jilong. Dia merupakan seorang buronan dari kota sebelah yang baru saja melarikan diri. Yang ternyata Jilong ini adalah adik seperguruan Tuan Peng, di mana ia diketahui datang kemari untuk bersembunyi. Yang tak lama berselang, datanglah murid-murid senior perguruan Peng untuk menjemputnya. Namun ketika hendak pergi dari situ, Jilong mendapati polisi yang mengejarnya sudah sampai di kota ini. Yang tanpa pikir panjang, Jilong pun mengikutinya untuk mencari tahu di mana dirinya akan beristirahat. Polisi tersebut bernama Yuan, dan tempat yang akan ia datangi untuk singgah ialah kediaman sang guru, yang gurunya sendiri ternyata juga guru dari ayahnya Wong Fehung, di mana bisa terlihat di situ ada Wong Fehung yang berdiam di depan pintu rumahnya. Yang maksud dari Wong Fehung berdiri di situ ialah ingin mengajukan diri untuk diangkat jadi muridnya. Lalu ketika dirasa sudah menunggu lama tak kunjung diterima juga, Fehung memutuskan untuk kembali pulang. Yang saat itu Fehung diinterogasi oleh si Jilong yang membuatnya seketika itu langsung emosi. 我不想回答你。看你说不说？这位先生，你看在他父亲面上，不要跟他计较了。他父亲是谁？黄麒英啊。 Saat sudah bertemu dengan sang maha guru, di situ Yuan coba bertanya tentang ciri-ciri dari Jilong kepadanya. Namun karena sang maha guru belum mendengar apa-apa tentang kabar Jilong itu, sang guru pun juga tidak bisa membantu lebih. 在巷子里看见一个青年人，我还当他是陆前辈的门下呢，交步解手，真是学功夫的奇才。 Lepas dari rumah gurunya, Yuan mengunjungi kakak seperguruannya. Lantas di sana ia kembali bertemu dengan Wong Fehung, yang di sini dia baru sadar kalau Wong Fehung itu adalah anak kakak seperguruannya. Di mana ketika mendengar bahwa Wong Fehung sama sekali tak bisa kungfu, di situ Yuan pun langsung menyayangkan hal tersebut
karena Yuan bisa melihat potensi yang ada di dalam diri Wong Fei Hung, dan walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin tapi belum membuahkan hasil sama sekali, Fei Hung tetap memaksa ingin ikut event tersebut yang pada akhirnya diizinkan juga oleh si King meskipun tanpa sepengetahuan Jiang. Tibalah hari di mana acara event tersebut akan segera dimulai. Melalui pantauan dari si King, Fei Hung diam-diam masuk ke tim perguruannya yang hal itu sempat membuat Jiang curiga. Namun si King masih berhasil menyembunyikannya, di mana saat semua peserta sudah berkumpul, di situ Dewan Juri pun langsung membacakan aturan yang tidak boleh dilanggar. Lalu ketika peraturan sudah selesai dibacakan, tanpa banyak basa-basi lagi, event tersebut pun langsung segera dimulai. Sial bagi perguruan Wong, tahun ini mereka sama sekali tak mendapat paunya. Justru yang ada salah satu murid seniornya yaitu Jiang harus mengalami luka dalam akibat terkena serangan dari perguruan Peng saat hendak menyelamatkan Fei Hung tadi, di mana akibatnya Fei Hung pun disalahkan oleh sang ayah yang pada akhirnya membuat Fei Hung datang lagi ke rumah Mahaguru untuk memohon diangkat jadi muridnya. Dan di saat tengah menunggu sang Mahaguru itulah secara kebetulan Yuan datang, dan karena Yuan memiliki pandangan berbeda, Yuan pun memohon kepada Mahaguru yang akhirnya membuat Fei Hung diangkat jadi muridnya. 我收你做徒弟，元璋，你去找齐英来，你等着见你爸爸。Sebelum Yuan pergi menjemput ayahnya, Fei Hung memanggilnya karena teringat akan sosok Cilong yang tempo hari mendesak tentang keberadaannya, dan setelah mengetahui bahwa buronannya ada di perguruan Peng, Yuan pun langsung menantangnya bertarung, yang dia mengabarkan itu lewat salah satu murid perguruan Peng. Tanpa banyak pikir panjang, ia pun menerima tantangan tersebut, lantas pamitlah ia ke Tuan Peng, lalu menuju ke lokasi yang adalah sebuah hutan belantara, dan begitu sudah bertemu satu sama lain, tidak ada basa-basi mengobrol apalagi sebat santuy dulu, karena tanpa buang-buang waktu, mereka langsung memulai pertarungan saat itu juga. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Karena Mahaguru yang meminta, Wong Qingying tak bisa melarang untuk kemudian mereka pun akan segera berangkat. Yang Mahaguru akan melatih Fei Hung di sebuah gunung yang jauh dari pemukiman warga, di mana nantinya Wong Fei Hung akan dilatih selama 2 tahun di sana tanpa diperbolehkan pulang sama sekali. Dan setelah Fei Hung pergi, tak lama berselang Wong Qingying pun baru mendapat kabar bahwa adik seperguruannya tersebut telah tewas mengenaskan di sebuah hutan. Setelah sampai di lokasi, nggak ada kata istirahat apalagi rebahan, karena saat itu juga Fei Hung langsung mulai dilatih.
我要前弓后箭，蹬步，左箭腿， Di sela-sela latihan berlangsung, sang guru memberikan pedoman hidup untuk tidak menggunakan kungfu sebagai senjata membunuh orang, yang sebenarnya sang guru hanya ingin menekankan agar Fei Hung jangan balas dendam, karena sang guru sudah tahu kalau Si Yuan telah tewas, di mana Fei Hung saat mendengar kabar itu semakin giat berlatih, karena dia sudah tahu sosok pembunuh orang yang berjasa dalam hidupnya tersebut, dan maka dari itu, tanpa buang-buang waktu lebih lama, mereka pun langsung melanjutkan latihannya. 在棍头的3寸之间，所以练棍必须从绕圈的及攻守自如的过程。练了5天，他打碎这么多碟子。后摆手，Tak terasa, waktu sudah berjalan 2 tahun lamanya. Sebelum pulang, Fei Hung lagi-lagi diingatkan untuk selalu menjadi pribadi yang baik, yang mengedepankan memaafkan, serta sabar dalam menghadapi situasi tersulit sekalipun, di mana setelahnya mereka pun kembali berduel, yang kali ini Fei Hung sudah bisa mengimbangi sosok gurunya tersebut. Dan begitu sampai di rumah, Fei Hung langsung mengunjungi makam Yuan, lalu setelah itu mengajukan sebuah tantangan kepada Qilong agar bisa menangkapnya. Dengan ini, pertarungan antara keduanya pun dimulai. 少林余孽，嘿， Sempat akan membunuhnya, Fei Hung kembali teringat dengan kata-kata sang guru yang akhirnya membuat Fei Hung berhenti menyerang, lalu memutuskan untuk menolong si Qilong saja. Dan walaupun sempat masih saja melawan, pada endingnya Qilong pun luluh juga, dan Qilong bersedia dijebloskan ke penjara lagi. Mendengar berita bahwa Qilong kembali ditangkap, Tuan Peng mengarahkan anak buahnya untuk bersiap-siap balas dendam, dan mereka akan melakukan balas dendam tersebut di event Pau selanjutnya yang besok akan kembali diselenggarakan, di mana nantinya masing-masing anggota akan dibekali sebuah besi untuk menyerang Wong Fei Hung yang diharapkan bisa memberi efek jera bagi perguruan Wong. Dan begitu keesokan harinya tiba, perguruan Peng langsung mencari posisi yang tak jauh dari perguruan Wong, yang dengan ini event kesenian Pau bela diri Guangdong pun dimulai.
Tersisa 2 perguruan tersebut, perguruan Wong berhasil mendapatkan 2 pau sekaligus yang membuat perguruan Peng semakin tersulut emosinya dan emosi perguruan Peng semakin tersulut. Ketika Wong Fei Hung berhasil membuat John dalam keadaan tersudut, di mana di situ Wong Fei Hung pun teringat kembali perkataan gurunya yang akhirnya membuat Wong Fei Hung memutuskan untuk mengalah lalu memberikan pau tersebut kepada si John, dan atas perlakuan Wong Fei Hung tersebut membuat si John akhirnya tersadar lalu menghentikan anak buahnya untuk bertarung. Alhasil, kedua perguruan itu pun juga dinyatakan menang dalam event ini. Di scene akhir, kedua perguruan tersebut pun memutuskan untuk berdamai saja, dan sebagai tebusan rasa bersalah, Guru Peng pun memutuskan menghukum dirinya sendiri, tapi masih dicegah oleh si Wong Fei Hung. Tamat.